Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran matematika. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, sebelum kita belajar mengenai sifat-sifat logaritma, jangan lupa adik-adik simak video kakak sebelumnya di materi konsep dasar logaritma ya. Karena dari konsep dasar logaritma ini kita akan lebih memahami mengenai materi sifat-sifat logaritma. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita bahas mengenai sifat-sifat logaritma ya. Diharapkan adik-adik dapat menyimak dengan baik. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, sebelum kita belajar mengenai sifat-sifat logaritma, adik-adik perlu tahu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi ini. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu diharapkan adik-adik mampu menemukan sifat-sifat dari logaritma dan adik-adik mampu menerapkan sifat-sifat logaritma dalam permasalahan yang berhubungan dengan logaritma. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Adik-adik, sebelum kita belajar mengenai sifat logaritma, masih ingatkah adik-adik tentang konsep dasar logaritma yang telah kita pelajari pada video sebelumnya? Ya. Nah, di sini kakak akan mengingatkan sedikit ya mengenai definisi logaritma dan bentuk logaritma. Jadi, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen. Nah, di logaritma ini kita diminta untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, misal jika A pangkat C sama dengan B. Nah, ini adalah bentuk perpangkatan ya. Nah, jika dilogaritmakan, maka dapat dituliskan menjadi A log B sama dengan C. Nah, di mana A ini adalah basis dan B adalah numerus dan C adalah hasil dari logaritma. Nah, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini adalah bentuk perpangkatan ya, bentuk pangkat eksponen. Nah, jadi 2-nya ini basis, 3-nya ini pangkat, dan 8 adalah hasil pangkat. Nah, bagaimana kalau di logaritma? Nah, kalau di logaritma berarti 2 pangkat berapa yang 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8. Nah, ini namakan logaritma. Sehingga jika dilogaritmakan tadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, dapat kita tuliskan menjadi A log B sama dengan C. Nah, 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, hasilnya adalah 3. Jadi, 2 ini adalah jika dalam bentuk eksponennya itu kan basisnya, berarti letaknya menjadi basis dari logaritma. Kemudian numerusnya adalah hasil pangkatnya dan C adalah pangkatnya. Jadi, jika di logaritma kan inverse dari perpangkatan. Jadi, C ini adalah kalau di eksponen itu dinamakan pangkat, sedangkan kalau di logaritma adalah hasil logaritma. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma ya. Nah, yang pertama ada sifat dasar logaritma. Nah, yang pertama ini ada sifat 1. Misalkan A dan N bilangan real, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka yang pertama untuk A log A itu sama dengan 1. Jadi, jika kita rubah ke bentuk eksponennya, ini adalah logaritmanya kan A log A itu sama dengan X. Nah, maka dalam bentuk eksponennya A pangkat X sama dengan A. Sehingga X-nya ini sama dengan 1 atau A log A sama dengan 1. Karena setiap bilangan apabila dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, artinya
Jika A pangkat 1 sama dengan A, maka A log A sama dengan 1. Atau jika basis dan numerusnya adalah sama, maka hasilnya jika dilogaritmakan sama dengan 1. Contoh, 3 log 3 sama dengan 1. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. Jadi, jika A log 1 sama dengan Y, nah, maka dalam bentuk eksponennya yaitu A pangkat Y sama dengan 1. Nah, karena A pangkat 0 sama dengan 1, maka Y-nya berarti adalah 0. Nah, setiap bilangan jika tidak sama dengan 0, apabila dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Jadi, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sehingga jika dilogaritmakan, maka menjadi A log 1 sama dengan 0. Dan sifat dasar yang ketiga yaitu A log A pangkat N sama dengan N. Jadi, jika A log A pangkat N sama dengan Z, nah dalam bentuk eksponennya menjadi A pangkat Z sama dengan A pangkat N. Nah, sehingga Z sama dengan N, serta A log A pangkat N sama dengan N. Nah, bukti log 10 adalah suatu bentuk logaritma dengan basis 10 dan numerusnya 10. Nah, misal 10 log 10 sama dengan 1. Nah, ini kalau di logaritma, langsung saja kita tulis log 10. Nah, ini sudah pasti basisnya juga 10. Jadi, log 10 sama dengan 1. Sama juga dengan 10 log 100 sama dengan 2. Kita langsung tuliskan saja log 100 sama dengan 2. Nah, sekarang kita masuk ke sifat operasi logaritma. Nah, di sini ada sifat 2 untuk A, B, dan C, bilangan real positif di mana A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0, berlaku A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi, jika numerusnya B dikali C, nah ini bisa langsung kita jabarkan A log B ditambah A log C. Nah, adik-adik masih ingat kan sifat perpangkatan? Yaitu jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, sama juga dengan logaritma ini. Jika perkalian A log B dikali C, maka kita dapat jabarkan menjadi A log B ditambah A log C. Nah, ini ada contoh. Sederhanakanlah 3 log 15 jika diketahui 3 log 5 sama dengan A. Nah, penyelesaiannya ini dapat kita jabarkan menjadi 3 log 15 sama dengan 3 log 3 kali 5. Jadi, setelah kita ubah menjadi 3 log 3 kali 5, kita jabarkan menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5. Nah, 3 log 3 itu kan sama dengan 1, sehingga langsung kita tuliskan 1 ditambah 3 log 5. Nah, ini kan tadi diketahui 3 log 5 sama dengan A, sehingga 1 tambah A merupakan bentuk sederhana dari soal tersebut. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu untuk A, B, dan C, bilangan real positif, di mana A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0, maka berlaku A log B dibagi C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, ini ingat sifat perpangkatan ya. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya kan A pangkat M dikurang N ya. Sehingga sama juga jika dilogaritmakan A log B per C, itu kita bisa jabarkan menjadi operasi pengurangan sehingga menjadi A log B dikurang A log C. Nah, contohnya, tentukan nilai dari 5 log 100 dikurang 5 log 4. Nah, penyelesaiannya, 5
5 log 100 dikurang 5 log 4 sama dengan, nah ini kan basisnya udah sama nih, sama-sama 5. Sehingga langsung saja kita kerjakan menggunakan sifat 3 tadi ini. Sehingga hasilnya 5 log 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 kan 25. Kita tuliskan lagi 5 log 25. Nah, kita samakan basisnya. Basisnya 5 dengan 25. Bagaimana? Nah, 25 ini kan perpangkatannya 5 pangkat 2 ya. Nah, ini udah sama. Basisnya 5. Numerusnya untuk basisnya juga 5. Udah sama, jadi deh. Jadi, dapat hasilnya 2. Kita lanjut ke sifat 4. Untuk A, B, dan C bilangan real positif, di mana A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1, berlaku A log B pangkat N. Itu sama dengan N dikali A log B. Nah, jadi M-nya kita rubah ke posisi yang di depan ya. Nah, ini contohnya ya. Sederhanakan 2 log 32 sama dengan, nah penyelesaiannya 2 log 32 itu kita dapat rubah menjadi 2 log 2 pangkat 5 kan. Nah, ini kan basis dari lognya udah sama dengan basis dari numerusnya kan. Sehingga kita dapat tuliskan berdasarkan sifat 4 ini, N dari numerusnya kita tuliskan di depan dan dikalikan dengan 2 log 2-nya. Sehingga 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 kan 1, sehingga 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, kita masuk ke sifat 5. Untuk A, B, dan C bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, dan C tidak sama dengan 1, berlaku A log B itu sama dengan C log B per C log A, atau bisa juga 1 per B log A. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk yang pertama ya, yang C log B per C log A. Nah, contohnya sederhanakanlah 1 per 2 log 4 sama dengan, penyelesaiannya 1 per 2 log 4 kita dapat tuliskan menjadi 2 log 4 dibagi dengan 2 log 1 per 2. Nah, C-nya ini bisa kita tuliskan sembarang bilangan dengan syarat ini tadi. A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, C tidak sama dengan 1 ya. Nah, kenapa kita ambil 2? Karena ini kan 1 per 2. Kalau kita rubah bentuknya menjadi perpangkatan, kita dapat rubah menjadi 2 pangkat min 1 kan. Nah, dan 4-nya kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, karena agar lebih mudahnya, untuk basis dan numerusnya, itu kan bilangan samanya adalah 2. Sehingga kita tuliskan C-nya adalah 2. Sehingga 1 per 2 log 4 sama dengan 2 log 4 per 2 log 1 per 2. Jadi kita pisahkan ya. Nah, kita peroleh sama dengan 4-nya kan kita bisa pangkatkan 2 pangkat 2. Yang 1 per 2, 2 pangkat min 1. Nah, 2 log 2 pangkat 2 dibagi 2 log 2 pangkat min 1. Sehingga ini kita bisa coret. Bisa coret 2 log 2-nya. Sehingga menjadi 2 per min 1. Jadi 2 dibagi min 1 itu sama dengan min 2. Nah, ini ada contoh. Tentukan nilai dari 4 log 5 jika diketahui 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Nah, ini kita diminta untuk mencari nilai dari 4 log 5. Ini kan sudah bentuk sederhana. Tapi kalau kita bisa lihat, kita bisa rubah menjadi 4 log 5 itu sama dengan 2 pangkat 2 log 5. Nah, 5 itu kan bisa berarti kan 5 pangkat 1. Sehingga kita dapat menggunakan sifat logaritma tadi menjadi 1 per 2 dikali 2 log 5. Nah, itu berarti
nilai dari 4 log 5 itu hasilnya harus M dan N. Tapi kita kan peroleh dari 4 log 5 ini 1/2 dikali 2 log 5. Nah, 2 log 5 ini kan nggak ada di bentuk 2 log 3 sama dengan M maupun di 3 log 5 sama dengan N. Ingat bahwa A log B sama dengan 1/B log A. Nah, kita dapat menggunakan sifat ini sehingga 2 log 5 sama dengan 3 log 5/3 log 2. Nah, 3-nya itu dapat dari mana? Nah, itu kan kita lihat. Untuk nilai C-nya dari 2 log 3 dan 3 log 5, angka mana yang sama nih? Nah, 3 kan? Nah, sehingga C-nya adalah 3 ya. Sehingga 3 log 5/3 log 2. Jadi, cara mencari nilai basis yang baru, yaitu kita lihat dari yang diketahui ini ya. Nah, ini yang sama yang mana? Antara M dan N, ini kan 3. Makanya C atau basisnya yaitu 3 ya. Nah, sekarang coba perhatikan, ini kan 3 log 5. Nah, 3 log 5 itu kan sama dengan N. Sehingga kita tuliskan N per, nah, 3 log 2. Nah, sedangkan kita punyanya di sini adalah 2 log 3 itu sama dengan M. Nah, ingat bahwa sifat tadi A log B sama dengan 1/B log A. Nah, sehingga kita bisa rubah ini menjadi 1/2 log 3. Jadi kita balik ini, basis dan numerusnya. Sehingga untuk N per 1/2 log 3 itu sama dengan N per 1/M. Nah, ini kita dapat selesaikan atau kita rubah menjadi N dibagi 1/M itu sama dengan N dikali, M-nya dibalik ya, jadi M per 1 itu sama dengan NM. Nah, kita masuk ke sifat yang ke-6. Untuk A, B, dan C bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1 dan C tidak sama dengan 1. Berlaku A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Nah, perhatikan numerus untuk A log B dan basis untuk B log C ini kan sama. Nah, ini yang disebut efek domino, sifat efek domino. Artinya, jika numerus dan basis secara berurutan bersama, itu berarti akan melebur. Sehingga hasilnya adalah langsung A log C. Nah, contohnya, nilai dari 3 log 36 dikali 6 log 9 sama dengan penyelesaiannya 3 log 36 dikali 6 log 9 itu kita bisa rubah menjadi, untuk 36-nya kan bisa kita rubah menjadi bentuk perpangkatan kan. Nah, menjadi 6 pangkat 2 sehingga 3 log 6 pangkat 2 dikali 6 log 9. Nah, perhatikan 3 log 6 pangkat 2 ini, duanya itu kan kita bisa berdasarkan sifat yang tadi, sifat logaritma. Nah, ini bisa berubah menjadi 2 dikali 3 log 6. Nah, dikali 6 log 9. Nah, perhatikan. Di sini ada berlaku sifat 6. Nah, ini. Numerus dari 3 log 6 dan basis dari 6 log 9 ini sama secara berurutan ya. Sehingga nanti akan melebur menjadi 3 log 9. Sehingga untuk 2 dikali 3 log 6 dikali 6 log 9, maka hasilnya 2 dikali 3 log 9. Nah, 9-nya kita bisa rubah ke bentuk perpangkatan ya, agar sama dengan basisnya. Nah, jadi sama dengan 2 dikali 3 log 3 pangkat 2. Nah, ini kan basisnya sama numerusnya udah sama kan? Nah, ini kita gunakan sifat logaritma tadi. Berarti kan 2-nya ini dia pindah ke sini kan? Nah, 2 dikali 2 dikali 3 log 3 tadi. Nah, 3 log 3 kan sama dengan 1 ya. Sehingga 2 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya kan 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-7, yaitu untuk A dan B bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1 berlaku A pangkat M log B pangkat N sama dengan, nah ini
pangkat dari numerus bisa kita bagi dengan pangkat dari basis ya, sehingga menjadi n per m dikali a log b. Nah, dengan n bilangan rasional dan m tidak sama dengan 0. Contoh, sederhanakanlah bentuk dari 9 log 8 jika diketahui 3 log 2 sama dengan a. Nah, penyelesaiannya, ini bisa kita rubah menjadi bentuk yang diketahui kan 3 log 2 nih. Kita bisa rubah basisnya dan numerusnya ke dalam bentuk perpangkatan ya, sehingga menjadi 9 log 8 sama dengan 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Nah, sudah sama ya berdasarkan sifat 7. Nah, kita selesaikan menjadi 3 per 2 dikali 3 log 2. Nah, ini kan 3 log 2. Nah, 3 per 2-nya dapat dari ini. Pangkat dari numerus kita bagi dengan pangkat dari basis. 4 dikali A. 3 log 2-nya itu kan sama dengan A sesuai yang diketahui. Sehingga bentuk sederhananya adalah 3 per 2A. Nah, ini sifat yang ke-8. Untuk A dan B bilangan real positif, di mana A tidak sama dengan 1, berlaku A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, ini adalah contohnya. Sederhanakanlah 10 pangkat log X kuadrat. Nah, penyelesaiannya berdasarkan sifat 8, di mana A pangkat A log B sama dengan B, maka penyelesaian dari soalnya yaitu 10 pangkat log X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Nah, mudah kan adik-adik? Sampai sini paham ya?